Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitra Salam S Nagalai, NIM 118140006 dari kelas Metodologi Penelitian RP. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal tugas akhir yang berjudul Analisis dan Redesign UI UX Pocket Itera dengan metode User Centered Design dan metode System Usability Scale. Oke, selanjutnya ringkasan draft penelitian. Judul seperti tadi yang saya omongkan, Analisis dan Redesign UI UX Pocket Itera dengan metode User Centered Design dan metode System Usability Scale. Dengan uraian masalah, yang pertama, kurangnya desain UI yang interaktif dan atraktif pada aplikasi Pocket Itera. Terus kemudian desain UI aplikasi Pocket Itera yang masih flat. Yang ketiga, penggunaan metode user-centered design yang memiliki kekurangan dalam masalah waktu pengerjaan jika pengguna dan perancang tidak memiliki titik temu dalam merancang desain antarmuka. Korelasi RP, RQ, dan RO. Untuk RP sendiri, permasalahan penelitian yaitu RP yang pertama adalah metode user-centered design yang berfokus pada pengguna memiliki kekurangan dalam masalah waktu pengerjaan jika antara pengguna dan perancang tidak memiliki titik temu dalam merancang antarmuka. Yang kedua, RP yang kedua yaitu kurangnya desain UI yang interaktif dan atraktif pada aplikasi Pocket Itera. Kemudian untuk RQ sendiri, perumusan masalah RQ yang pertama yaitu apakah metode user-centered design semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Kemudian RQ yang kedua, bagaimana perancang user interface dan user experience pada aplikasi Pocket Itera menjadi lebih interaktif dan atraktif dengan metode user-centered design dan metode System Usability Scale. Kemudian tujuan penelitian atau RO. RO yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi Pocket Itera. RO yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk merancang antarmuka aplikasi Pocket Itera yang lebih interaktif dan juga atraktif lagi melalui pendekatan user-centered design dan System Usability Scale. Permasalahan yang diangkat dan latar belakang yang mendasari ide dan judul penelitian. Pada perkembangan teknologi saat ini, mahasiswa sangat sekali butuh akses informasi dan layanan akademik dari kampus itu sendiri dengan mudah dan cepat. Tak jarang mereka seringkali melihat suatu informasi dan layanan akademik yang telah disediakan oleh kampus melalui website. Dengan berbagai macam jenis smartphone yang beredar di masyarakat ini, aplikasi mobile ini menjadi suatu yang sangat penting keberadaannya karena lebih mudah diakses. Hal ini yang membuat kampus Institut Teknologi Sumatera membuat suatu aplikasi Pocket Itera agar informasi dan layanan akademik Itera itu sendiri dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh mahasiswa melalui smartphone sendiri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada perkembangan teknologi saat ini, mahasiswa sangat sekali butuh akses informasi dan layanan akademik dari kampus itu sendiri dengan mudah dan cepat. Dengan berbagai macam jenis smartphone yang beredar di masyarakat ini, aplikasi mobile ini menjadi sesuatu yang sangat penting keberadaannya karena lebih mudah diakses. Ada 3 kelompok aplikasi seluler. Yang pertama, native mobile application. Yang kedua, aplikasi web seluler. Yang ketiga, aplikasi seluler hybrid. Untuk native mobile application itu sendiri adalah merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk platform tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang tentunya sesuai dengan OS mobile yang digunakan. Untuk aplikasi web seluler itu sendiri adalah situs web yang diakses melalui browser pengguna dan tentunya bisa digunakan oleh sistem operasi apapun. Dan untuk yang ketiga, aplikasi seluler hybrid itu adalah aplikasi hybrid yang merupakan gabungan dari aplikasi web dan aplikasi asli. Kemudian komponen utama yang membentuk aplikasi mobile. Yang pertama adalah pengalaman pengguna atau UX, di mana pengalaman pengguna UX ini sangat penting dalam suatu sistem, di mana bisa dikatakan UX atau pengalaman ini sama dengan persepsi, perilaku, ide, reaksi, dan emosi pengguna pada saat menggunakan sistem tersebut. Jadi UX ini sangat penting. Kemudian yang kedua, antarmuka pengguna atau UI.
UI sendiri juga sangat penting karena UI ini sendiri sebagai tampilan termuka atau bagian yang berinteraksi secara langsung oleh pengguna itu sendiri antara pengguna dan sistem itu sendiri. Pada UX ini sendiri, pada UI ini sendiri banyak sekali metode yang dalam merancang UI, salah satunya design thinking, dan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan user centered design. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat permasalahan yaitu pada aplikasi Pocket Itera yang perlu dievaluasi dalam desain user interface dan user experience agar lebih interaktif dan atraktif lagi. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara merancang user interface dan user experience pada aplikasi Pocket Itera menjadi lebih menarik lagi dan menggunakan metode user centered design dan metode system usability scale. Bab 2, landasan teori. Untuk tinjauan pustaka terdapat desain interaksi UI UX, di mana desain interaksi dalam UX itu interaksi adalah inti dari semua pengalaman pengguna, di mana percakapan antara produk atau sistem sendiri dan pengguna. Jika percakapan itu membosankan, pengguna pastinya akan pergi dan berbicara dengan seorang yang lebih menarik lagi. Desain interaksi itu membutuhkan seni dan keterampilan untuk bergerak melampaui antamuka manusia ke komputer dan merangkul desain manusia ke manusia, di mana desain interaksi tergantung pada kemampuan belajar sistem. Singkatnya, ketika UI bekerja secara konsisten, itu menjadi dapat diprediksi dengan cara yang baik, yang berarti bahwa pengguna dapat memahami cara menggunakan fungsi tertentu secara baik tanpa perlu dijelaskan. Hal ini membuat produk lebih mudah digunakan, yang merupakan batu loncatan agar lebih populer. Sebaliknya, jika UI tidak konsisten, hal ini dapat menghambat kemampuan belajar atau memicu rasa frustasi pengguna dan berujung pada pengalaman buruk pengguna itu sendiri. Untuk sistem usability scale, dalam sistem usability scale sendiri ini untuk pengambilan datanya bisa menggunakan questionnaire usability scale atau SUS, yang dimana questionnaire SUS ini terdapat 10 pertanyaan terkait sistem tersebut. Oke, selanjutnya bab 3, metodologi. Tahapan penyelesaian masalah. Tahapan penyelesaian masalah di metodologi ini adalah yaitu ada analisis, ada desain, ada evaluasi, ada implementasi. Dimana analisis di sini, analisis sendiri adalah tahapan awal dalam proses untuk menyelesaikan masalah ini. Dimana pada tahapan analisis ini penulis mengumpulkan data menggunakan kuesioner SUS untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan atau dalam mengambil sebuah solusi dalam merancang tampilan user interface dari aplikasi Pocket Itera sendiri. Kemudian yang kedua adalah tahapan desain, di mana tahapan desain ini menggunakan Figma Tools. Kemudian pada tahapan evaluasi ini kembali menggunakan kuesioner SUS, di mana tahapan evaluasi ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian tahapan implementasi itu sendiri kembali dari hasil evaluasi yang sudah didapat dan dilakukan secara diulang-ulang, akan langsung diimplementasikan kembali. Di sini penulis menggunakan Figma Tools dalam melakukan perancangan UI dari hasil evaluasi itu sendiri. Berikut demo dari hasil implementasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan Figma Tools. Baik, di sini saya melakukan implementasi dari hasil evaluasi tersebut menggunakan Figma Tool kembali, di mana di sini tampilannya hampir sama seperti hasil desainnya sebelumnya, tidak banyak perubahan dari hasil evaluasi. Di sini ada
file, home, kemudian ini tap to scan bisa diklik dan masuk ke ini langsung, atau bisa langsung klik presensi, dia bakal langsung melihat ini. Kalau kita klik tap to scan lagi, dia akan masuk ke kamera. Kemudian di sini hanya ada tambahan dark mode saja, fitur dark mode, dimana untuk pada zaman sekarang kan fitur dark mode lagi naik daun, jadi banyak mahasiswa yang menginginkan fitur dark mode ada di aplikasi Pocketera. Ini bisa digeser seperti ini, seperti itu. Baik, itu saja sih yang mungkin dari hasil implementasi yang dilakukan dari hasil evaluasi tersebut. Mungkin kita langsung, tidak banyak perubahan, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat dipresentasikan dari draft proposal tugas akhir. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.